Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zulkarnain, NIM 20024 dari kelas PWT. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS yang saya buat, yaitu membuat website tiruan. Nah, di sini saya membuat website tiruan yang terinspirasi dari MMP. Nah, di sini saya akan tunjukkan apa sekilas bagaimana hasilnya sebelum masuk ke pembahasan. Nah, ini kita buka di index.html. Nah, ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, dalam pembuatan website ini saya membuat dari 3 komponen, yaitu dari HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, untuk HTML-nya itu gunanya untuk apa? Nah, untuk HTML ini gunanya untuk membuat isi dari websitenya, seperti saya membuat navbar, saya membuat isinya, saya membuat card ini. Nah, itu kita buatnya di HTML. Selanjutnya eh, ada CSS. CSS ini untuk apa? Nah, kalau HTML polosan itu kan kayak cuma tulisan biasa tanpa eh, dimodel gitu. Nah, setelah di CSS kita jadinya bisa melihat tampilan yang menarik seperti ini. Lalu ada JavaScript. JavaScript itu untuk apa? Nah, JavaScript di sini saya gunakan untuk membuat navbar agar dia ikut turun ke bawah. Jadi kalau ada apa ya efek tambahan seperti navbar yang ikut ke bawah saat di scroll ini, nah dia dibuatnya dengan menggunakan JavaScript. Nah, oke, pertama saya akan menjelaskan di bagian HTML dulu. Nah, di HTML ini ada bagian head. Di bagian head ini saya memanggil apa ya link-link atau file-file lain yang mau dimasukkan ke bagian HTML menggunakan link ini. Lalu di sini ada title. Title ini gunanya membuat ini nama di bagian atas ini MMP Universitas Jember ini dibuatnya di bagian title. Lalu untuk logonya itu kita menggunakan link, tapi untuk relnya kita menggunakan icon. Nah, selanjutnya ada bagian body. Kalau bagian body ini bagian isi dari HTML-nya. Kalau yang eh, head itu kan bagian luarannya kayak ini. Ini bagian luarannya, bagian isinya kayak navbar sampai footer ini dibuatnya di bagian body. Nah, di body ini saya pertama buat navbar. Navbar itu yang ini, yang atas. Nah, ini itu navbarnya. Nah, di sini eh, navbarnya aku bagi menjadi dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini untuk bagian navbarnya. Nah, selanjutnya eh, caranya biar dia ikut ke bawah saat ke scroll. Nah, di sini di navbarnya ini nantinya di apa itu dihubungkan ke JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya. Nah, JavaScript eh, ini adalah fungsi biar navbar ikut turun. Nah, dengan menggunakan logika-logika yang sudah ditentukan di sini ketika apa itu scrollnya di atas 80, maksudnya itu ketika di scroll ini si navbar ini akan mengikutinya sampai ke maksimal 80%-nya, 80% dari konten. Nah, makanya ketika di atas dia diam sini, lalu ketika turun dia mengikuti. Nah, untuk ukurannya tetap 80% dari kontennya. Ini 80%-nya. Maksudnya 80% sisanya ini yang terlihat. Nah, yang sisanya itu kepake buat
navbarnya. Lalu setelah membuat navbar, di sini saya membuat konten. Nah, konten ini, yang bagian ini, MMP sampai sini, sampai bawah ini, sampai kart ini, itu konten. Nah, di sini ada pembuat satuannya. Lalu di sini aku bikin kayak kotak untuk pemisah antara background sama kontennya. Nah, ini terus sampai di dalam konten cardnya ini terdapat ini ada beberapa kata-kata, terus ada foto, lalu ada form. Form ini aku pisahnya menggunakan apa itu kelas kiri dan kanan. Jadi yang bagian judul kayak first name, last name, email, program studi itu di bagian live. Lalu yang untuk inputannya di bagian right. Nah, ini juga untuk submitnya. Lalu lanjut ke bagian my course. My course ini judul biasa H2. Lalu aku bikin isi dari my course-nya ini menggunakan grid. Jadi di sini aku menggunakan grid 33% atau repeat 3,1 FR agar dia apa itu muat satu baris itu 3 kotak gitu. Nah, di sini untuk gridnya. Sini ada 4 card. Nah, ini di sini ada 4 card. Tiap card terdiri dari satu foto. Fotonya itu buat ini sama ini apa itu judulnya. Ini sebenarnya bisa ditambah lagi buat progresnya. Tapi saya membuat lebih sederhana aja tanpa progres. Lalu di bagian ini apa? Kartu ini juga bisa responsif. Nah, apa itu responsif? Jadi ketika dia layarnya penuh gini, dia kan lihat 3. Nah, ketika dia diminimize, beberapa saat kemudian, nah dia berubah menjadi 1 per 1 seperti ini. Nah, ini namanya responsif. Ini bisa berlaku juga di bagian navbar, nggak di card saja. Jadi semua tempat ini sebenarnya bisa dibuat responsif. Tapi di sini saya mempersingkat aja di bagian cardnya. Nah, cara membuat responsifnya itu di mana? Nah, di bagian style tab CSS ini, di CSS-nya. Nah, di bagian media ini saya membuat cara membuat responsif itu seperti ini. Jadi kita menggunakan add media dengan minimal panjangnya, jadi minimal width-nya itu berapa, baru dia akan melakukan responsif itu. Nah, di sini saya menggunakan 1000. Nah, jadi ketika eh, kurang dari 1000 itu, eh, maka eh, gridnya itu akan berubah posisi yang semula 3 menjadi 1 itu tadi. Nah, itu contoh dari responsif dari web ini. Selanjutnya setelah membuat card ini, saya membuat footer. Footer itu yang bagian bawah ini. Nah, footer ini. Nah, di footer ini terdapat saya bagi 3 bagian. 3 bagian. Jadi bagian kiri ini yang kontak us sama follow me. Yang tengah ini kayak kata-kata nama-namaku yang di sebelah sini. Lalu yang sebelah kanan ini buat yang get the mobile app. Nah, untuk mencari logo-logo seperti ini, logo Facebook, Twitter, dan lain sama juga yang saya cari di bagian apa ini, navbar ini, saya menggunakan dari ini, Font Awesome. Nah, ini untuk linknya bisa langsung cari aja di internet. Nah, cara memanggilnya itu gimana? Jadi, contoh kalau aku mau manggil Facebook, jadi di bagian ini I itu buat icon. Nah, untuk kelasnya itu kita sesuaikan
kalau mau manggil Facebook itu berarti FA, FA, thread Facebook. Nah, ini untuk eh, nama-namanya ini bisa dilihat di apa itu pembukanya yang ada di internet. Itu ada semua untuk cara memanggil icon-icon tertentu. Itu untuk bagian icon-iconnya. Lalu di sini ada dia bisa menjadi kotak sama lingkaran ini. Ini sebenarnya lebih ke mengubah ini border radiusnya. Nah, kalau border radiusnya 50 nantinya dia akan menjadi lingkaran, sedangkan kalau bordernya 30, border radiusnya 30, jadinya seperti ini. Persegi dengan sisi-sisi tumpul di sampingnya. Nah, di sini juga bisa pindah ke halaman lain. Contohnya, misal saya masuk ke dashboard. Nah, di sini akan masuk ke bagian eh, ini dashboard.html yang wujudnya seperti ini. Di mana kalau dia ketika masuk dashboard, untuk titelnya akan berbeda di dashboard, lalu judulnya dashboard juga, dan di sini akan jadi bold. Bagian apa itu halaman yang dipilih akan menjadi bold. Nah, itu saja hasil UTS yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.